Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umuran muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa mandati wa karamatihi fid darini, amin. Tafadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi likulana Abdul Alaq ibn Muhammad wa Muhammad ibn Al-Wasanna wa Muhammad ibn Bashar wa Ahmad ibn Sa'id Ar-Ribati qalu haddathana Wahab ibn Jarir qala Ahmad katabnahu min nuskhatihi wa hadha lafzuhu. Qala haddathana Abi qala sami'tu Muhammad ibn Ishaq yuhaddithu an Ya'qub ibn Utbah an Jubair ibn Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi an jaddihi qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Arabi dari Sayyidina Jubair bin Al-Mut'im dalam berkata, ya Sayyidina Jubair bin Al-Mut'im dalam mendatangi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Arabi. Faqala, maka berkata, ya Rabbi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, juhidatil anfus, telah dikuruskan akan jiwa, wa du'atil ayal, dan telah hilang oleh keluarga, wa nuhikatil amwal, dan telah dihabiskan akan harta, wa khalaqatil an'am, dan telah binasa oleh hewan ternak. Fastaqillaha lana, maka mintakanlah hujan olehmu akan Allah untuk kami. Fa inna nastafi'u bika Allah, maka sesungguhnya kami mengharap syafaat denganmu di atas Allah. Wa nastafi'u billahi 'alaika, dan kami mengharapkan syafaat dengan Allah di atasmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai celakalah kamu, atadri ma taqulu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Wasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertasbih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famazala, maka senantiasa yusabbihu hatta yu'rifa dzalika fi wujuhi ashabihi, sehingga diketahui akan demikian pada wajah sahabat Nabi. Famazala yusabbihu, maka senantiasa bertasbih ya Nabi, hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi, sehingga diketahui akan demikian pada wajah-wajah sahabat Nabi. Thumma qala, kemudian bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah kamu, innahu la yastasfa'u billahi ala ahadin min khalqihi, sesungguhnya tidak diberi syafaat dengan Allah, tidak diminta syafaat dengan Allah di atas seseorang dari ciptaannya Allah. Sya'nullah, adapun keadaan Allah, a'zamu min dzalika, itu lebih besar dari demikian. Wahai hak, celakalah kamu, atadri, apakah kamu tahu, mallah, apa itu Allah? Inna arsyahu ala samawati la hakadha, sesungguhnya arasnya Allah itu di atas langit-langit Allah, sungguh begini. Kabarnya di sana, bukan di Allah. Sesungguhnya arasnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit-langitnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sungguh begini. Wa qala bi asabihi, dan berkata yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jari jemarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithla kubbati alaihi, akan seperti
kubah di atas jari jemarinya Nabi. Wa innahu la ya'iddu bi atitar rahli birraqib. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuara, ya Nabi, dan sesungguhnya bersuara, sesungguhnya aras Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aras Allah Subhanahu wa taala itu bersuara, ya arasnya Nabi, ya arasnya Allah Subhanahu wa taala dengannya keagungan Allah, dengannya keagungan Allah. Atita akan benar-benar bersuara. Ar-rahli bir-raqib, Atita ar-rahli, suara itu. Rahli ya Fatih, rahli. Rahli barang yang di bawah. Rumah, sejenis pelana di utara, rumah tinggal. Kendaraan. Akan suara kendaraan dengan susah payah. Qala Ibnu Bashir fi hadithi, dan telah berkata oleh Imam Ibnu Bashir pada hadisnya Imam Ibnu Bashir, innallaha fawqa arsyihi, sesungguhnya Allah SWT itu di atas arasnya Allah SWT, dan arasnya Allah SWT fawqa samawati, itu di atas suara, itu di atas langitnya Allah SWT. Wasaqal hadis, dan melanjutkan ya Imam Ibnu Bashir akan hadis. Wa qala Abdullah al-A'la wa ibnu al-Musanna wa ibnu Bashir an Yaqub ibni Utbah an Jubair ibni Muhammad ibni Jubair an Nabi an Jaddi, wa hadithu bi isnadihi Ahmad bi ibni Sa'id huwa sahih, dia sanad itu sahih. Wa faqahu, dan telah menyepakati akannya hadis di atasnya jamaah oleh beberapa wafaqahu alaihi jama'atun, dan telah menyepakati ya Imam Ahmad akannya hadis di atasnya Imam Ahmad oleh wafaqahu alaihi, dan telah menyepakati akannya hadis Ahmad bin Sa'id, akannya Ahmad bin Sa'id di atasnya hadis oleh jamaah itu di atasnya Imam Ahmad. Atau tadi sudah kan Muhammad keduanya situ telah menyepakati akan ya Imam Ahmad, menyepakatinya Imam Ahmad alaihi, di atasnya sanad di atasnya sanad oleh jama'atun minhum, jama'atun titik oleh jamaah minhum, beberapa kelompok di antara mereka jamaah adalah Yahya ibnu Ma'in wa Ali minhum
beberapa dari mereka. Di antara mereka Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn Madini wa rawahu jama'ah, meriwayatkan akan hadis oleh jamaah an Ibni Ishaq kama qala Ahmad aidan, wa kana sama'u Abdul A'la wa Ibni Al-Musanna wa Ibni Bashar min nuskhatin, dari naskah wahidatin yang sama, fima balagani, maka pada sesuatu yang telah sampai ia sesuatu kepadaku. Hadis ini statusnya dhaif. Di sini Nabi membantah adanya Nabi media syafaat kepada Allah. Nastashfi'u bik, ketika seorang Arabi datang melaporkan kemarau panjang, juhidatil anfus dawatil iyal nuhikatil amwal halakatil an'am fastasqillaha lana wa inna nastashfi'u bika 'ala Allah. Dua kali diulang, nastashfi'u billahi alaik, kami minta syafaat denganmu ke Allah, kami minta syafaat dengan Allah kepadamu. Yang dibantah bukan yang pertama, nastaghfiru bika 'ala Allah, tapi yang dibantah adalah nastaghfiru billah alaik. Qala Rasulullah, wahai atadri ma taqul, apakah kamu sadar apa yang kamu katakan? Dengan Nabi bertasbih sehingga kesan tasbih Nabi itu nampak di muka sahabat. Wahak inna la yustasfa'u billah, sesungguhnya tidak bisa dituntut syafaat dengan Allah ala ahadin min khalqi. Mana yang dibantah? Bagian pertama atau bagian dua? Lihat bagian pertama, fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah. Bagian dua, wa nastasfi'u billahi 'alaika. Yang dibantah Nabi yang mana? Bagian dua, innahu la yustasfa'u billah, enggak ada yang dimintakan syafaat dengan Allah kepada siapapun dari makhluknya. Dan sampai hadis ini kebaca oleh Wahabi, dijadikan dalil tidak Nabi anti syafaat. Nabi tidak mau dengan tawassul dengan nama beliau. Ini kan tawassul, nastaghfiru billah alaik. Nah, haknya itu kepada kalimat yustasfa'u billah. Jadi bantahan adalah nastasfi'u billahi alaik. Kalau nastasfi'u bika 'ala Allah itu boleh-boleh saja. Itu poin penting dalam hadis ini. Kalau nanti digunakan oleh Wahabi Salafi mengatakan syafaat Nabi, dimintakan syafaat oleh Arabi, Nabi enggak terima, dia bisa saja jadikan ini dalil. Cuma disuruh dia duduk, dipahami kalimatnya, mana yang Nabi bantah di sana. Ternyata Nabi bantah bagian dua, nastaghfiru billahi alaik. Sanullah azam min dzalik wa haq atadrim Allah. Kamu tahu enggak Allah itu siapa? Arasnya Allah di atas langitnya. Nabi qala bi as-sabi'i, qala bi as-sabi'i itu berkata, maksudnya adalah berbuat, berkata dengan anak jari, berkata dengan jari jemari, maksudnya adalah mengisyarat. Nah, orang bisu berkata dengan jarinya, artinya mengisyarat. Seperti kubah di atas langit. Jadi Nabi berbuat begini, aras Allah. Itu asyarah. Nah, aras itu berderi, berbunyi seperti bunyinya kendaraan dengan beban berat.
Raqib. Hati tarrahal birraqib. Mendengar tu mobil puso lewat, nah bunyinya itu ketika jalanan lengkungan jalan atau jembatan itu berderi, begitu bunyi aras. Karena Allah Subhanahu wa taala, maksudnya karena keagungan Allah. Nah, jadi jangan dijadikan Allah media syafaat. Lanjut, ada masalah. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبسي بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طحمان عن موسى بن عتبة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam udzina li diizinkan akan aku an uhditha bahwa aku berbicara an malikin dari satu malaikat min malaikatillah dari malaikat-malaikat Allah min hamalatil ars dari malaikat yang memikul arsy Allah innama baina syahmati udhunihi sesungguhnya jarak antara bagian yang lunak darinya telinga ila atikihi kepada pundak malaikat masiratu 700 amin itu jarak perjalanan 700 tahun. Mana syahmah? Syahmah bagian yang lunak. Pegang. Mana atik? Nah, berapa jaraknya keluar kita? Hah? Jangka? Ini deh. Panjangan lahiran tuh. Hah? Nah, jangka. Nah, hanya segini jaraknya. Kalau kita manusia, malaikat pemikul aras itu jarak yang lunak telinga sama pundaknya. Itu kalau dibentangkan jalan tol itu 700 tahun baru sampai. Berjalan di pundaknya, bentangkan tol, kita jalan dengan mobil kecepatan tinggi, 700 tahun baru sampai di tempat yang lunak telinga. Berapa jarak antara kepala sama kakinya itu? Itu pemikul aras. Berapa orang mereka? 4. Nah, 8 ketika kiamat. 4 mereka. 4 orang sebesar itu memikul aras. Berapa aras yang dipikul? Nah, sangat besar sekali. Hadis. وبه لقد علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي المغنى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقدري قال حدثنا حرملة يعني ابن إبراهيم حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي الله عنه dari Imam Abu Yunus Sulaim ibnu Jubair Maula mantan budak Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata ya Sulaim bin Jubair sami'tu aku telah mendengar Abu Hurairah akan Abu Hurairah yaqra'u hadhihi al-ayah membaca ya Abu Hurairah akan ini ayat innallaha ya'murukum sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan ya Allah Subhanahu wa taala akan kalian an tu'addu bahwa kalian tunaikan al-amanati ila ahliha akan amanah-amanah kepada ahli amanah ila qaulihi ta'ala sampai firman ya Allah Subhanahu wa taala sami'an basira Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat Quran surah An-Nisa ayat 58 qala berkata ya
Dan Abu Hurairah, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ibhamah, meletakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jempolnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala udhunihi, di atas telinganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallati taliha ala ainihi, yang setelahnya di atas matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallati taliha, setelahnya jempol, setelahnya jempol, dia jempolnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha, akan membaca ayat, akan membaca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ayat, wa yad'u isbahaihi, dan meletakkan ya Nabi isba'aihi, dan meletakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedua telunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata oleh imam, kedua telunjuknya Nabi. Apa di isba'? Isba' telunjuk. Telunjuk sababa atau musabbiha. Ini ada isba' di telunjuk. Asbab. Berisyarat Saba'ah. Itu antum cari pula di kamus. Dua jari jemarinya Nabi. Sebab dia cari dua kamus, dia malu. Akan kedua jari jemarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Yunus, berkata oleh Imam Ibnu Yunus, qala al-muqri'u, telah berkata oleh orang yang membaca, yakni innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah SWT itu maha mendengar, dan Allah SWT itu maha melihat, yang maha, yakni anna lillahi sam'an wa basaran, sesungguhnya bagi Allah SWT itu maha mendengar dan maha melihat. Sam'an, maha mendengar. Sam'an, maha mendengar, sami'an, ini sam'an. Itu pendengaran dan penglihatan. Coba dipraktik hadis yang tadi. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainihi. Siapa? Wallati taliha itu apa artinya? Ini itu kau meletakkan, itu melalukan. Amar yumiru Imran yumiru Rasulullah SAW ibhamahu min udhuni ila inihi, Nabi melewatkan jarinya dari telinga ke mata. Ini wadoa. Wadoa yad'u ibhamahu ala udhuni walati taliha ala aini. Mana walati taliha? Walati taliha apa dia? Setelahnya jempol. Apa itu?
Antara jempol telunjuk, bukan kelingking. Hah? Telunjuk. Jempol di mana? Itu jempol ditaruh di mana? Walati taliha di mana? Di mana taruh? Ya coba. Yang tangan kiri atau tangan kanan? Yadau ibahamu ala udhuni walati taliha, yaitu telunjuk ala ini. Jadi sami'an basira, gitu. Allah mendengar dan melihat. Mendengar, melihat. Maksudnya kan Allah punya mata, punya telinga. Tapi innallaha sami'un basir, artinya inna lillahi sam'an wa basar. Allah punya sifat sama dan Allah punya sifat basar. Nah, hadis bab fi ru'yati, bab tentang melihat Allah. Wabihi qala sana Utsman ibnu Abi Syaibah qala sana Jarir wa Waqi' wa Abu Usama an Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkata Imam Jarir bin Abdullah, kunna adalah kami dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam julusan, hal keadaan duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nazara ila qamari lailatal badar. Kunna adalah kami dulu. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hal keadaan duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Julusan itu bentuk lemahnya apa? Mufradnya jam. Jamak. Kunna apa tugasnya? Kunna rafa ism khabar. Mana khabarnya? Khabarnya mana khabar kunna? Antum pikir menoleh kiri kanan, mana khabar kunna? Lihat kalimatnya, lihat awal tulisannya, lihat. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam julusan, mana khabarnya? ma'a Rasulillah. Ma'a Rasulillah. Kalau julusan itu apa irahnya? Sim dari Kunnanya itu Kunnanya itu kunnanya itu Demi sim. Sim dalam bukannya mana? Jumlah zaraf. Zaraf mazruf. Apabila sudah ada tada dan khabar, maka maknanya sudah sempurna. Coba diartikan tanpa julusan.
adalah kami dulu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sempurna? Apa kesimpulannya? Bersama Nabi Kembalinya di Lusan. kembali di Lusan. Yang buang-buang waktu Adalah kami dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada ya Nabi lagi? Itu duduk. Jadi asal-usulnya kunna julusan. Kalimatnya susunan biasanya, susunan normal untuk orang baru belajar. Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami itu duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazara ila qamari lailatul badar, dan memandang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bulan pada malam Badar. Fanazara, maka melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi ada enam dan orang Makkah. maka memandang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bulan pada malam Badar. Lailatul arba'a asyara, Pada malam Badar. pada malam Badar. Maksudnya apa itu malam Badar? Pada malam Badar. Inna lillahi. Bulan purnama. Pada malam bulan purnama. Lailatul arba'a asrata, pada malam 14 Hijriah. Faqala 14 Hijriah lagi. 14. Maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Senang nambah-nambah. Kan ada tulisan ini tambah-tambah pada malam 14 Hijriah. 14 Hijriah apa? pada malam 14. Apa untuk malam 14? Apa maksud malam 14? Malam sempurnanya bulan. Apa hubungannya sama Hijriah? Hanya bulan Hijriah yang tepat. Bulan Masehi dah. Bulan Masehi nggak ada tanggal 14. Dah, cuman nggak sempurna, kadang-kadang tidak sempurna bulan. Jelas cara berpikir. Malam 14. Faqala, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian selagi kalian akan melihat akan Rabb kalian, kama tarawna hadza, sebagaimana kalian melihat akan ini bulan. La tudammuna fi ru'yatihi, tidak kalian saling menghalang pada melihat. Bina majhul. Tidak kalian saling dihalang pada melihatnya kalian, Ru'yatihi. pada melihatnya kalian. Ru'yatihi bukan ru'yatihim. Atau ru'yatikum. Yang artikan itu ru'yatikum. Ru'yatihi, pada melihatnya, pada melihatnya Allah. Fa in istata'tum, maka jika kalian mampu, alla tukhlabu ala salatin, bahwa jangan kalian lalai di atasnya solat. Qabla turu, La nafi. bahwa tidak kalian lalai, Bina majhul. dilalaikan, bahwa tidak kalian dilalaikan di atas salat. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Wa qabla ghurubiha fa'alu, dan sebelum terbenamnya matahari, maka kerjakanlah oleh kalian.
Thumma qara'a hadhil ayah. Kemudian baca wa qabla ghurubiha, dan sebelum thumma qara'a hadhil ayah. Thumma qara'a hadhil ayah. Kemudian membacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ini ayat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan kamu bertasbih dengan memuji Allah, dan bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Salat apa qabla tulu'i syamsi itu? Subuh. Qabla ghurubiha. Asar. Jadi Nabi menggambarkan bahasanya orang beriman akan melihat Allah nanti di surga. Perbandingannya seperti melihat bulan purnama. Nah, yang diserupakan di sini bukan Allah dengan bulan, tapi yang diserupakan di sini kita lihat bulan, yang kita lihat Allah. Sudut penyerupaannya adalah sebagaimana lihat bulan tidak terganggu oleh orang di samping kita, maka lihat Allah juga tidak terganggu oleh orang di samping kita. Itu sisi penyerupaannya. Bukan sisi penyerupaannya sebagaimana lihat bulan angkat kepala ke atas, lihat Allah angkat kepala ke atas. Bukan itu. Nah, sebagaimana lihat bulan malam hari, lihat Allah nanti malam hari, bukan itu. Jadi memang banyak sisi penyerupaannya, tapi penyerupaan yang diangkat oleh Nabi di sini adalah la tudammuna fi ru'yati. Dan sampai nanti hadis ini digunakan oleh Wahabi Salafi berhadapan dengan antum mengatakan Allah di atas. Karena Allah berkata, karena Nabi katakan melihat Allah itu seperti kalian lihat bulan. Nah, lihat bulan kan di atas, berarti Allah di atas. Nabi enggak bicara begitu. Nabi bicara hanya satu sisi saja. La tudammuna fi ru'yati. Kalian tidak akan dihalang oleh orang yang di samping kalian dalam melihat bulan. Beda sama lihat layar film. Nah, kalau lihat layar film itu akan terganggu oleh orang di samping kita. Nah, maka kursi bioskop itu atau kursi terminal apa? Stadion itu kursinya disusun meninggi supaya orang di depan tidak menghalangi orang belakang. Nah, bioskop juga begitu. Nah, bioskop kita di sini enggak pakai kursi. Maka kita akan terhalang kalau ada orang di depan kita yang lebih tinggi. Melihat Allah tidak begitu. Melihat Allah seperti umat malam ini lihat bulan. Dia tidak akan terhalang oleh orang di samping. Hanya satu sisi persamaan saja yang dikatakan oleh Nabi. Maka tidak boleh dikembangkan pada sisi-sisi lain. Lihat Allah di malam hari, karena Nabi katakan seperti bulan purnama. Lihat Allah itu menengok ke atas seperti lihat bulan, jadi harus angkat di leher. Enggak begitu. Nah, hadis. وبه قال عن إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ناس ya Rasulullah. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, ya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata oleh manusia, wahai Rasulullah. Orang dengarin kita baca, orang itu mesti paham.
sehingga bacaan kitab Arab sama terjemahannya itu ada jeda, kemudian enggak usah terburu-buru. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala nasun, berkatalah para sahabat, apa katanya, ya Rasulullah, anna rabbana yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, nggak bisa diartikan lagi, itu orang dah paham. Apakah kita akan melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Bukan melasau antara terjemahan sama bacaannya, nggak ada jeda. Mana terjemahan, mana bacaan itu sama saja. Kalau antum bisa tampil dengan dua sosok dalam membaca sama terjemah itu bagus lagi. Yang baca Abdi, yang terjemah Fadil, lebih bagus. Nah, ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, ya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala nasun, berkata oleh orang. Qala nasun, kok gitu? Qala nasun, qala nasun, qala nasun, telah berkata oleh orang-orang, ya Rasulullah, anara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita akan bisa melihat akan Tuhan kita pada hari kiamat? Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fi ru'yati syamsi, apakah dibahayakan akan kalian pada melihat? Dibahayakan membahaya melihat bulan matahari. Arti lain apa yang cocok? Dia amat lapar. Amat lapar. Jadi lapar kita kalau lihat matahari udah, bukan siang maksudnya. Memaksa, merugikan, diganggu, dihalangi. Maka makna hadis ini sama dengan makna hadis yang tadi, tudamuna. Apakah dihalangi atau diganggu akan kalian pada melihat matahari fi zahirati, pada kondisi jelas, laisat fi sahabat, jelas fi zahirah, kan jelas artinya sama, pada kondisi nampak, bukan. Jadi kamu harus manja ya, kasih tahu dulu. tampak terang lahir, terang, memukul punggungnya, melemparkan ke belakang punggungnya, mendaki, memanjat, mengalahkan, mengetahui, membantu, menolong. Please. Zahra. Kan Zahra jadi Zahira. Zahira. Az-Zahira. Ya. Zahira. Az-Zahir, pembantu, penolong yang kuat punggungnya, orang yang merasa sakit punggungnya. Bagian luar, sisi luar yang tampak lahir, bukan hakikatnya. Daerah luar pinggir kota, kelihatannya pada lahirnya.
dibacakan dengan hafalan. Habis. Tengah hari. Ada tengah hari hati itu. Saat tengah hari. Ya. Nah, tengah hari itu yang jelas terang benderang. Hati ini hati lawazim. Di dasarnya saat terang benderang, itu tengah hari dan kurung. Pada saat tengah hari. Laisat fi sahabatin, yang tidak ada matahari itu pada awan. Qalu, mereka berkata, la, tidak. Qala, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-tudarruna, apakah dihalangi akan kalian pada melihat bulan pada malam Badar? Laisat fi sahabatin, yang tidak ada bulan pada awan, itu pada awan. Qalu, mereka berkata, la, tidak. Qala, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, la tudarruna, dan tidak dihalang akan kalian fi ru'yatihi, pada melihatnya Allah, illa kama tudarruna, kecuali sebagaimana dihalang akan kalian fi ru'yati, pada melihat ahadihima, salah satu dari keduanya. Keduanya apa? Matahari dan bulan. Nah, jadi ketika sahabat bertanya kepada Nabi, apakah kita akan melihat Tuhan kita hari kiamat, Nabi memberikan perbandingan. Apakah kalian akan dihalangi melihat matahari di tengah hari? Tidak. Kalian dihalangi melihat bulan di bulan Badar, ketika bulan tidak ada di dalam awan? Jawabannya tidak. Nah, seperti itulah kalian tidak akan dihalangi melihat Allah, kecuali seperti kalian dihalangi melihat matahari dan bulan. Nah, kalau Allah menampakkan diri, pasti kalian melihatnya. Kalau Allah tidak menampakkan diri, kalian tidak melihatnya. Tapi terhalangnya kalian melihat Allah itu bukan karena orang lain, tapi terhalangnya kalian melihat Allah itu karena Allah menampakkan diri atau tidak menampakkan diri, sebagaimana bulan di dalam awan atau di luar awan. Nah, hadis. Wabihi ilai qala Musa ibn Ismail qala thana Hamad wa hadatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala thana Abi qala thana Su'bah an Makna an Ya'la ibn Atha an Waqi' qala Musa ibn Udus an Abi Razin qala Musa al-Uqayli qala qultu ya Rasulullah, berkata ya Musa al-Uqayli, qultu, aku berkata, wahai Rasulullah, akulluna, apakah setiap dari kami yara rabbahu, itu akan melihat akan Tuhan? Itu akan melihat seseorang akan Tuhannya seseorang. Qala Ibnu Mu'adz, maka berkata oleh Imam Ibnu Mu'adz, mukhalian, hal sendirinya Sayyidina Ibnu Mu'adz, dengannya Imam Ibnu Mu'adz, yaumul qiyamah, pada kiamat. Apa maksudnya? Berkata ya Imam Ibnu Mu'adz dalam keadaan sendiri. Jadi Ibnu Mu'adz itu yang sendiri, keadaan dia sendiri, bihi dengannya kesendirian, sendiri dengan kesendirian. Bahasa ufran. mukhlian ada artinya lega, artinya
lepas yang kosong. Hati Muqlian lepas, nggak ada yang salah. Cuma posisi hirabnya nggak jelas. Kalau berkata oleh Imam Ibnu Mu'az, hal keadaan sendiri dengannya. Siapa Ibnu Mu'az? Siapa Ibnu Mu'az? Ibnu Mu'az gurunya Abi, muridnya Abi. Di mana? Abi mana? Bapaknya Sayyidina Ibnu Mu'az. Bapaknya? Abi Mu'az. Ibnu Mu'az itu Abi Mu'az. Abdullah bin Mu'az, bapaknya Abi Mu'az. Jadi siapa Ibnu Mu'az? Perawi. Mana namanya? Wa haddatsana Abdullah ibn Mu'az. Berarti siapa beliau? Untuk tahu fungsi hak sebelumnya? Tahu. Apa arti hak itu? Guru kedua daripada Imam Abu Daud. Nah, guru kedua daripada Imam Abu Daud. Berarti lebih tinggi levelnya Musa bin Ismail. Guru nomor satunya. Guru nomor duanya Ubaidullah bin Mu'az. Begitu maksudnya? Ya. Iya. Musa bin Ismail pertama. Yang Ubaidullah ini guru nomor 2. Ya, yang kedua. Di mana tuh mendapat ilham dari itu? Rezekinya terlalu banyak, ilhamnya dari mana-mana. Jadi di sini Imam Abu Dawud memiliki 2 guru khusus dalam hadis ini. Satu, Muhammad bin Ismail, kakek gurunya Hamad. Yang kedua, Ubaidullah bin Mu'az, kakek gurunya Abi. Nah, Abi di sini yaitu Abi siapa? Ubaidullah. Nah, dari Mu'az, dari Ubaidullah. Oke. Nah, pernyataan di bawah, riwayat yang disampaikan, qala qultu ya Rasulullah akulluna ya Rabbah. Ya Rasulullah, apakah setiap kita akan melihat Tuhannya? Ini redaksi disepakati oleh Musa bin Ismail dan Ubaidullah bin Mu'az. Kemudian qala Ibnu Mu'az, berarti ini redaksi khusus. Redaksi khusus milik guru Imam Abu Dawud yang bernama Ubaidullah bin Mu'az. Ada tambahan dari redaksi beliau, mukhliyan bihi yaumal qiyamah. Jadi kesambungannya, akulluna yara rabbahu mukhliyan bihi yaumal qiyamah. Apakah setiap kita akan melihat Tuhannya, hal keadaan setiap kita itu berdua-duaan dengannya Tuhan pada hari kiamat? Bukan Ibnu Mu'az, bukan halnya kepada Ibnu Mu'az. Mukhliyan itu makul kaul namanya. Maka setelah qala harus jumpa makul kaul. Tahu makul kaul? Qala Apri Padir, si Apri sudah berkata. Apa katanya? Itu namanya makul kaul. Makul kaul, sesuatu yang diperkatakan. Maka saya bilang harus lihat titik komanya di mana. Qala Ibnu Mu'az, apa katanya? Mukhliyan bihi yaumal qiyamah. Nah, kalau mukhliyan bihi yaumal qiyamah berarti dia bagian daripada hadis, bukan menceritakan kondisi beliau. Nah,
Ibnu Mu'az, berkata oleh Imam Ibnu Mu'az, mukhliyan bihi yaumul qiyamah, hal keadaan setiap itu berdoa, setiap kami itu berdoa pada hari kiamat. Dengan ya Rabb kami itu berdoa pada hari kiamat. Ya. Wa ma ayatu dzalika fi khalqihi, dan apa ayat demikian dalam penciptaan Allah. Qala bersabda, ulang, wa ma ayatu dzalika fi khalqi, wa ma ayatu dzalika fi khalqi, dan sesuatu adapun ayat demikian dalam penciptaan Allah. Antum tahu ma itu ma apa? Sebelum diterjemahin sudah dipikir tu ma-nya ma apa? Ma mausul. Ma mausul. Antum lihat ada tanda tanya di ujungnya? Ma istifham. Lempar. Iya. Dan apakah ada ayat demikian dalam penciptaan Allah? Apakah ada tanda demikian? Apakah ada tanda demikian dalam penciptaannya Allah? Masya Allah, dalam penciptaannya Allah. Memang Allah diciptakan. Ini dah mulai sesat nih. Yang ada penciptaan Nabi Adam, penciptaan gunung, penciptaan bumi, penciptaan Allah nggak ada, karena Allah nggak diciptakan. Dan apakah ada tanda demikian dalam tandanya, dalam penciptaan tanda? Penciptaannya tanda. Islam lagi dulu baru baca hadisnya biar betul. Fi khalqihi, dalam makhluknya Allah, dalam makhluknya Allah. Qala, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Razin, wahai Aba Razin, ala sakullukum, apakah tidak setiap dari kalian? Ulang, baca, ya Aba Razin, ya Aba Razin, alaysa kullukum yaral qamar, apakah tidak setiap dari kalian itu melihat ia seorang akan bulan? Qala, berkata oleh Imam Mu'az, Lailatul Badar mukhliyan bihi, pada malam Badar, mukhliyan, hal keadaan setiap dari kami dengannya itu berdoa dengan Allah. Astagfirullah. Nabi tanya bulan, dia bilang Allah. Hal keadaan setiap dengannya bulan. Ya, itu dengannya bulan. Kata Sayyidina Ibnu Mu'az, qala Ibnu Mu'az, Lailatul Badri mukhliyan bi. Ulang lagi. Mukhliyan bi. Coba antum terjemahkan. Qala Ibnu Mu'az, qala Ibnu Mu'az, Lailatul Badri mukhliyan bi, pada malam Badar, mukhliyan, hal keadaan setiap dari kami itu dengannya bulan. Mukhliyan apa artinya? Hal keadaan sendirian setiap dari kami. Kenapa antum bilang hal keadaan setiap dari kami? Kenapa antum halkan kepada setiap dari kami? Di atas. Ini kan enggak di atas lagi. Coba baca sebelum qala Ibnu Mu'az. Apakah setiap dari kalian melihat ia akan bulan? Nah, setiap kami atau setiap kalian? Kalian. Ya, yang kami lagi. Qala Ibnu Mu'az, qala Imam Ibnu Mu'az, telah berkata oleh Sayyidina Imam Ibnu Mu'az, Lailatul Badar, malam Badar, mukhliyan. Maka saya bilang makhluk kaul, apa katanya? Apa katanya Sayyidina Imam Ibnu Mu'az? Malam Badar, pada malam Badar, mukhliyan, hal keadaan sendiri ya kalian dengannya bulan.
Nah, jadi kata-kata Lailatul Badri mukhliyan bihi menurut redaksi Imam Ibnu Mu'az itu katanya Rasulullah yang bersambung pada kalimat sebelumnya, ya Aba Razin alaysa kullukum yaral qamara Lailatul Badri mukhliyan bihi. Wahai Aba Razin, bukankah setiap kalian itu melihat ia akan bulan pada malam Badar, dan setiap kalian itu bisa berdua-duaan dengannya bulan? Nah, kemudian bersepakat keduanya. Keduanya siapa? Keduanya Imam Abu Mu'az dan Imam Razin. Masya Allah. Imam Musa Al-Uqaili. Bagaimana pula bersepakat? Satu sahabat Nabi, satu guru Imam Abu Dawud. Di mana pula mereka bersepakat? Jumpa di mana? Sepakat keduanya. Keduanya siapa? Imam Ibnu Mu'az dan Imam Musa Al-Uqaili. Imam Musa Al-Uqaili. Allah sakit jantung. Kan dari awal saya bilang guru Imam Abu Dawud ada dua, Musa bin Ismail. Nah, Musa bin Ismail dan Ubaidullah bin Mu'az. Jadi dalam ilmu mustalahul hadis Apripadil, di dalam ilmu mustalahul hadis, apabila kita merekam hadis dari dua orang guru, kalau redaksinya beda huruf saja satu, itu harus dikatakan yang pakai huruf ini guru saya yang ini, kalau yang pakai ini dari guru saya yang ini. Maka Imam Abu Dawud di sini mengatakan, kalau menurut Musa bin Ismail itu enggak ada kalimat mukhliyan Lailatul Badri mukhliyan bihi, itu enggak ada. Baik pada redaksi yang di atas, pertanyaannya salah seorang sahabat mukhliyan bihi yaumil qiyamah, maupun jawaban Nabi mukhliyan bihi Lailatul Badri mukhliyan bihi, itu tidak ada pada redaksi Muhammad bin Ismail. Itu hanya redaksi milik Ubaidullah ibnu Mu'az. Maka harus beliau katakan qala ibnu Mu'az. Nah, summa tafaqa, kemudian sepakat dua guru beliau, Musa bin Ismail dan Ubaidullah bin Mu'az, kalimat setelah itu sama, tidak ada beda. Qala fallahu ya'zam, Allah itu lebih agung. Qala ibnu Mu'az qala fa innama huwa khalqun, maka sesungguhnya sesuatu yang ianya sesuatu itu ciptaan dari cipta-ciptaan Allah. Fallahu ajallu wa a'zam, Allah itu lebih tinggi dan itu lebih agung. Fa innama huwa, maka sesungguhnya innama hanya saja huwa yang ianya bulan, maka hanya saja yang ianya bulan itu ciptaan dari cipta-ciptaan Allah. Maka Allah itu lebih tinggi dan itu lebih agung. Nah, ini tambah redaksi lagi pada Ibnu Mu'az. Qala itu qala siapa? Qala itu qala Imam Ibnu Mu'az. Qala Ibnu Mu'az, qala siapa? Qala Nabi. Qala Nabi. Jadi kata Nabi SAW, bulan itu salah satu makhluk Allah. Allah lebih mulia, Allah lebih besar. Jadi jangan disamakan bulan sama Allah. Nah, perumpamaannya itu hanya sekedar setiap kita bisa sendiri melihat bulan. Nah, bisa kita nikmati bulan sendiri? Bisa kita menikmati bulan sendiri tanpa diganggu orang lain? Bisa. Bisa kita nikmati bulan sendiri tanpa mengganggu orang lain? Bisa. Nah, beda sama keran. Keran kalau kita nikmati sendiri ganggu orang, cepatlah. WC juga kalau kita nikmati sendiri ganggu orang. Kalau orang menikmati ganggu kita. Tapi kalau bulan tidak.
kita cari tempat sendiri tepi pantai, apa tu, buka pos itu, bawa kopi cangkir, kopi rebus, nikmatilah bulan itu sendiri. Antum menikmati bulan sendiri, tidak mengganggu orang lain juga bisa menikmati sendiri. Siapapun bisa menikmati bulan sendiri tanpa mengganggu dan diganggu. Nah, begitulah kira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Pertanyaan daripada sahabat, apakah setiap kita akan melihat bulan, melihat Allah di akhirat kelak, kita bisa menikmatinya sendiri? Apakah masih bersama-sama? Jawaban Allah, jawaban Nabi, apakah kalian bisa menikmati bulan sendiri ketika malam purnama? Oh, bisa. Nah, begitulah kira-kira. Nah, beda sama salaman yang presiden. Kalau kita nikmati, orang terganggu. Kalau orang menikmati, kita terganggu. Kalau bulan tidak. Nah, Babun fi raddi alal Jahmiyah. Bab tentang menolak pemahaman di atas Jahmiyah. Apa itu Jahmiyah? Pemahaman aliran yang menafikan sifat-sifat Allah yang ada pada Quran, hampir sepemahaman dengan Mu'tazilah. Okey. Wabihi lokatana Uthman ibn Abi Shaybah wa bihi lokatana Muhammad ibn al-Ala anna Aba Usama akhbarahum an Umar ibn Hamzah qala Salim qala akhbarani Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatsbillah, melipat oleh Allah as-samawati yaumal qiyamah, akan langit pada hari kiamat. Tsumma yakhudunhunna biyadihi yumna, kemudian menggenggam akan langit dengan tangannya Allah. Akhirnya mana? Kemudian menggenggam ya Allah akan langit dengan tangannya Allah, dengan tangannya yang kanan. Tsumma yaqul, kemudian berfirman Allah Subhanahu wa taala, Anal Malik, saya pemilik. Anal Malik, saya sang raja. Saya sang raja. Ainal Jabbarun, manakah mereka orang-orang yang ingkar? Ainal Mutakabbirun, manakah mereka orang-orang yang sombong? Tsumma yatwil aradina, kemudian melipat ya Allah akan bumi. Tsumma yakhudhuhunna, kemudian menggenggam ya Allah akan bumi. Qala Ibnu Ala, berkata ya Ali Imam Ibnu Ala, biyadihi ukhra, dengan tangannya Allah yang lain. Tsumma yaqul, kemudian berfirman Allah Subhanahu wa taala, Anal Malik, saya sang raja. Ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun. Nah, jadi itu sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Sifat Allah yang sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah. Allah itu menggenggam, Allah itu melipat, Allah itu mengambil. Nah, itu sifat-sifat Allah. Nah, ditolak oleh Jahmiyah, mengatakan semua itu enggak ada. Dan dalam masalah ini, kalau Jahmiyah atau Mu'tazilah, mereka terlibat kepada yang bahasanya ifrat. Nah, tafrid, ifrat, tafrid, menafikan semuanya, itu tafrid. Kalau Wahabi ifrat, berlebihan pula untuk menisbahkan sifat Allah dengan tangan Allah. Ya, tangan pakai jari, cuma enggak seperti tangan kita. Nah, dengan tangan kanan Allah. Apalagi ada redaksi di sini, ada dan bumi dengan tangannya Allah yang satunya. Yang satunya itu juga kanan. Jadi kedua-dua tangan Allah itu kanan. Itu nama ifrat. Kalau Jahmiyah sama sekali enggak ada.
Allah tidak menyiksa, Allah tidak melipat, Allah tidak mengambil, Allah tidak berbuat. Dinafikan sifat secara mutlak. Itu tafridnya, sesat. Kalau ifrat pakai tangan, pakai jari, itu juga sesat. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah berada di antara dua pemahaman tersebut. Nah, sebagaimana akidah antara Qadariyah dan Jabariyah, di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah begitu juga memahami sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Itu Ahli Sunnah ada di tengah antara Mu'tazilah dengan Wahabiyah. Nah, Jahmiyah atau Mu'tazilah menafikan total, kalau Wahabi itu menisbatkan kelewatan isbat. Nah, sampai dia menafsirkan ayat tersebut dengan fisik. Akhirnya Allah menjadi serupa dengan makhluk. Disebutlah akidah tasbih sama tajsim, laisa kamitslihi syai', bertentangan dengan ayat tersebut. Nah, babun fil Quran. Belum lanjut. وبه لكلثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلامة ابن عبد الرحمن وعن عبد الله القري عن أبي هريرة رضي الله عنه dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna, akan turun oleh Tuhan kami, kulla lailatin ila sama, akan setiap malam ke langit dunia, hatta yabqa thuluthul lail akhir, sehingga tersisa sepertiga malam yang akhir. Fayaqulu, maka berfirman ya Allah Subhanahu wa taala, man yad'uni, siapa yang berdoa ia seorang kepadaku, fa astajib, maka aku kabulkan lahu untuknya. Man yas'aluni fa u'tiyahu, maka siapa saja yang meminta ia seorang kepadaku, maka aku berikan kepada orang yang meminta. Man yastaghfiruni, siapa saya meminta ampun ia seorang kepadaku, fa aghfir lahu, maka aku ampuni baginya. Nah, ini juga sifat Allah turun ke langit dunia. Nah, kita meyakini sifat tersebut, tapi tidak seperti pemahaman yang mereka pahami. Nah, Babu fil Quran, bab tentang Quran. Wabihi laqadana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Israil qala tana Utsman ibn Mughirah an Salim an Jabir ibn Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah bersabda, telah berkata Sayyidina Jabir bin Abdullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aridu nafsahu, itu menampilkan akan dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. coba dikit menawarkan waktu ni hampir untuk atomnya sendiri. Menawarkan ala nas, di atas manusia, fil mauqif, pada tempat perberhentian. Faqala, maka tempat perberhentian. Mauqif, tempat wukuf, Arafah, tempat wukuf. Maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala rajulun yahmiluni, ketahuilah seseorang memikul ia seorang akanku ila qaumi. Ala ketahuilah seseorang membawa ia seorang akanku ila qaumihi, kepada kaumnya seorang. Fa inna Quraisyan, dan sesungguhnya Quraisy, qad mana'uni, sungguh mereka menghalangi akan aku, an uballigha kalam rabbi, bahwa aku akan sampaikan akan kalam Tuhanku. Nah, ini sebelum terjadi hijrah, 2 tahun 3 tahun sebelum hijrah, ketika musim haji. Musim haji ini musim hajinya ala Quraisy, ala jahiliyah. Jadi orang-orang datang ke Makkah
Mereka haji seperti kita haji hari ini, cuman mereka tidak pakai baju. Dan mereka juga berada di tempat-tempat wukuf. Nabi datang kepada mereka, menawarkan dirinya kepada setiap suku yang ada di Arab, setiap perkemahan suku di Arab. Adakah di antara kalian yang membawa saya ke kampungnya? Karena Quraisy telah menghalang aku menyampaikan kalam Rabbku. Itu di tahun sebelum hijrah 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun sebelum hijrah. Sehingga beberapa kali ditawarkan, terjadilah kesepakatan 1 tahun sebelum hijrah, yaitu dengan masyarakat Madinah. Dibuatlah sebuah perjanjian di bawah sebuah pohon namanya Bai'atul Ridwan. Jadi Nabi pada saat itu sudah pergi ke mana-mana, nggak bisa. Di Makkah dakwah sudah 13 tahun hampir, nggak ada perkembangan. Pergi ke Taif, harapannya bagus, malah dilemparin batu. Pulang dari Taif, Nabi cari lagi suku mana yang bisa bawa saya. Nabi tawarkan dirinya seperti orang miskin waktu itu, orang nggak punya tempat, tapi nggak ada yang peduli. Pada saat itu masyarakat Madinah lah yang terima, yang diangkat oleh Allah negerinya dari Yathrib, kota tandus, menjadi Madinah Munawwarah. Itu dengan kehadiran baginda Rasul di situ. Itu namanya berkah. Kalau Abi nggak tahu apa itu berkah. Hadis. وبه ذكر سليمان بن داود المهري قال أخبرنا عبد الله بن وهاب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير عن وسعيد ابن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة dari hadis Sayyidatina Aisyah, wa kullun haddatsani, dan adapun setiap itu telah menyampaikan ia kepadaku ta'ifatan akan yang dibacakan akan ia min hadithi, dari hadis. Qalat, dibacakan ta'ifatan apa antum artikan? Kelompok, akan kelompok. Min hadis, dari hadis. Qalat, berkata Sayyidatina Aisyah, wala sya'ni, dan sungguh keadaanku fi nafsi, karena di dalam diriku, karena ada ia itu lebih rendah min ayyatakallama, dari bahwa berbicara Allahu oleh Allah fiyya bi amrin yutla, kepadaku dengan perintahnya Allah kepadaku sebagai berikut yang telah dibacakan akan ia. Ulang. Ayyatakallam Allahu, bahwa berbicara oleh Allah fiyya kepadaku, fiyya dan ilayya. Ilayya itu sudah sama dengan Nabi Musa itu. Pula Allah bicara sama Sayyidah Aisyah. Iya padaku. Apa maksudnya padaku? Dari Nabi. Iya, tentang aku. Biamrin yutla, dengan perintah yang telah biamrin yutla, dengan perintah, dengan perkara yang dibacakan akan ia. Nah, dari Sayyidah Aisyah, hadis dari Sayyidah Aisyah itu tentang hadis ifki. Ini penggalan daripada hadis ifki. Kata Sayyidah Aisyah, la sya'ni fi nafsi, sungguh keadaanku tentang diriku, posisiku tentang diriku, karena ahqar itu sangat rendah dan sangat hina, daripada Allah berbicara tentangku, membela harga diriku dengan ayat yang diturunkan Allah yang dibaca. Nah, saya tidak berharap sampai ke tahap itu. Mungkin harapan saya hanya Allah mimpikan Nabi
Allah mimpikan Nabi bahasanya aku tidak terlibat zina dengan Safwan. Itu saja sudah bagus bagi saya. Ini sangat hina rasanya diri ini, sampai Allah turunkan ayat yang membela tentang aku, berbicara Allah tentang aku, arti tentang hadis ifki, dengan perintah atau dengan perkara yang dibaca, yaitu ayat Al-Quranul Karim. Nah, jadi seperti kita mendapatkan hadiah spesial dari Syekhul Masyayikh. Ada kita jumpa dalam sebuah multaqa, sebuah pertemuan tabligh akbar, yang isi ceramahnya adalah Syekhul Masyayikh. Dipanggil ke depan, dikasihkan sorbannya. Nah, bagaimana diri kita dengan sorbannya? Nah, itu merasa kecil sekali. Sampai saya berharap dapat salamannya saja sudah. Dapat parfum di tangannya dikit, yang angkat baunya. Ini sorbannya kasih, Masya Allah. Lepas itu jadi wali. Nah, jadi Sayyidah Aisyah enggak kebayang oleh beliau ada ayat yang diturunkan cerita tentang beliau. Cukup dikasih mimpi Nabi sudah cukup bagi saya. Ini sampai ayat Al-Quran turun membela diri saya, siapa saya, begitu. Itu hadis tentang Quran. Cerita Sayyidah Aisyah itu bicara tentang Quran. Amrin yutslah, babun fil Quran. Di sana kaitan hadisnya dengan judul. Nah, hadis أبي قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر يعني الشعبي عن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي adalah aku dulu itu di dekat Raja Najasyi. Faqara ibnu lahu ayatan minal Injil, lalu membaca oleh seorang anak yang miliknya, yang baginya anak itu ada ayat dari Injil. Faqara ibnu lahu ayatan minal Injil. Ulang. Faqara ibnu lahu ayatan minal Injil, lalu membaca oleh seorang anak yang baginya anak itu ada ayat dari Injil. Anak siapa? Kalau terjemahan antum tadi itu barisnya begini, faqara'a ibnun lahu ayatun min Injil, begitu barisnya. Nah, seperti itu terjemahannya. Ini ayatan atau ayatan? Ayatan. Nah, ayatan coba ulang. Lalu membaca oleh seorang anak yang baginya anak, yang miliknya, yang bagiannya anak akan ayat dari Injil. Oh, itu apa lahu? Mana khabarnya lahu atau isim muakhir lahu mana? Lahu khabar. Khabar. Isimnya mana? Atau mubtada'nya? Ibnu itu fa'il. Yang fa'il dia, mubtada' dia, capek nanti dia. Wa qara'a ibnun lahu, lalu membaca oleh seorang putra baginya Najasyi. Dia anak Najasyi maksudnya. Lalu membaca oleh seorang putra yang baginya Najasyi, apa yang baca akan satu ayat dari Injil. Pada itu, lalu aku pun tertawa. Faqala, berkata ia seorang anak, atadhaku min kalam. Faqala, berkata ia Raja Najasyi, atadhaku min kalamillah, apakah kamu tertawa dari kalam Allah? Nah, itu sikap Raja Najasyi yang waktu itu belum Islam.
Enggak selayaknya kamu tertawa kalau dengar kalam Allah. Begitu. Ini juga berbicara tentang Quran. Kenapa bicara tentang Quran? Kan Injil yang dibaca. Kalau sekiranya Injil saja tidak layak ditertawakan, maka Quran juga tidak layak, lebih tidak layak, karena mereka adalah sama-sama kalamullah. Jadi ketika baca Quran yang tertawa, nggak akan baik-baik. Nah, ini orang baca Quran dia cerita. Hadis. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberi perlindungan ya Nabi akan Sayyidina Hasan dan Husain. Bukan memberi perlindungan, mendoakan perlindungan. Mendoakan perlindungan ya Nabi akan Sayyidina Hasan dan Husain. U'idhukuma bi kalimatillah tammati, dan dilindungi akan keduanya yaitu Hasan dan Husain dengan kalimat Allah. Aku minta perlindungan ya akan keduanya Hasan Husain akan kalian dengan kalimat Allah yang sempurna dari apa ini min kulli syaitan wa hammatin wa kulli ainin la amatin, dari segala setan dan segala binatang berbisa dan dari segala mata yang jahat. Thumma yaqulu, kemudian berkata ya Nabi, kana abukum ya'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq, adalah bapak kalian itu telah meminta perlindungan ya bapak dengan keduanya min kulli syaitin wa hammatin min kulli ainin la ammatin, akan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nah, ini salah satu doa yang dibaca ketika mendoakan anak-anak. Pegang ubud-ubudnya. U'idhukuma bi kalimatit tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Nabi doakan dengan dua kalimat tersebut Sayyidina Hasan Husain. Nabi Ibrahim mendoakan dua kalimat tersebut Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nah, subhanallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah.